Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Siang ini anak-anak tuh pada tidur. Aku mau beresin dapurku yang sangat berantakan ini karena tadi tuh Una mainan beras ya teman-teman. Dia itu kan punya mainan gitu ya di dapur itu, supaya kalau aku lagi sibuk masak atau cuci piring atau apapun, supaya dia anteng itu dia ada mainan di sini tuh, ada bola terus mainan kecil-kecil gitu. Nah tadi itu aku lagi sibuk di dapur ya kan, aku lagi nyoba bikin video short gitu, dan aku lihat dia tuh anteng main gitu kan dengan mainannya. Nggak taunya dia tuh merambat kemana-mana dan dia menemukan beras ya. Jadi berasku itu aku simpan di toples, yaitu toplesnya tutup pink itu tadi ya teman-teman. Aku pikir dia tuh nggak tahu kan kalau ada penyimpanan beras di situ. Ternyata dia itu tahu dan dia buka, dia ambillah berasnya. Karena udah terlanjur ketahuan, ya udah aku kasih lah satu mangkuk kecil gitu buat dia mainan. Terus berasnya itu aku simpen sementara di tempat yang tinggi yang dia nggak bisa menjangkau, selagi aku ngelanjutin kegiatan aku untuk bikin video short tadi itu. Dan setelah selesai, aku biarkan aja dia main sepuasnya. Itu beras-berasnya diberantakin dan lain sebagainya, batu-batu kerikil ya. Itu adalah batu bekas yang dipakai di akuarium, karena udah gak dipakai jadi emang dibuat mainan sama Una kayak gitu. Setelah dia capek main dan akhirnya dia ngantuk, terus sekarang dia udah tidur. Nah saatnya aku beresin kembali, aku sapu beras-beras ini, terus aku kumpulkan dan aku simpan sementara buat nanti kalau dia rewel atau butuh mainan di dapur, biar dia main beras yang bekas tadi itu. Biasanya sih aku gitu ya teman-teman, karena anakku itu kalau nggak bisa anteng gitu kan, suka ngeberantakin gitu. Daripada ngeberantakin yang barang-barang yang penting gitu kan, mending aku kasih aja beras semangkuk kecil biar dia heboh di situ, dia anteng di situ. Sekaligus juga itu salah satu permainan sensori gitulah, pokoknya merangsang indera peraba di tangannya gitu. Oke, sekarang aku lanjut mau masak ya teman-teman, untuk menu makan siang. Jadi karena tadi tuh aku sibuk bikin video short sampai aku belum masak untuk menu makan siang. Sedangkan untuk sarapan tadi tuh udah habis ya teman-teman, dan sekarang aku mau bikin tumis wortel dan kecambah. Kebanyakan aku tuh emang masaknya ya serba tumis gitu ya teman-teman, yang gampang-gampang aja. Yang penting buat aku tuh, aku berusaha makanan di rumah tuh lengkap ya, tidak hanya lauk pauk tapi juga sayur itu aku usahakan selalu ada, meskipun hanya ya cuma ditumis gini doang, tapi harus ada sayur. Karena buat aku sayur tuh penting ya teman-teman. Selain mengandung serat, sayur juga mengandung vitamin dan mineral yang pastinya penting untuk tubuh kita. Nah ini aku tambahkan sedikit aja minyak ya teman-teman, untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya. Supaya menambah nafsu makan anakku, jadi ini aku tambahkan irisan cabai merah ya, karena anakku Safa itu suka makanan yang agak pedes gitu. Cabai merah buat dia tuh pedesnya cukup, kalau cabai rawit dia nggak kuat pedesnya. Lalu aku tambahkan bumbu seperti biasa ya, gula, garam, kaldu jamur dan sedikit merica. Oke, masakan pertamaku tumis wortel dan kecambahnya sudah siap. Dan ini lauknya, aku punya pepes lele ya, sisa kemarin yang dikasih sama ibuku, masih ada satu, jadi pas buat anakku makan siang. Dan sekarang aku lanjut masak pare ya teman-teman, karena kemarin di tukang sayur tuh kebetulan ada pare, dan pare itu favorit aku, jadi aku beli dan aku masak hari ini. Kenapa kok masaknya sendiri-sendiri? Karena yang suka pare itu hanya aku ya teman-teman, seluruh rumah ini gak ada yang doyan. Jadi ya udah aku masaknya
tumis pare ini buat aku, dan yang tadi buat anakku sama pak suami nanti kalau pulang kerja. Dulu tuh sebenarnya aku nggak mengenal sama sekali sayur pare ya teman-teman, karena sejak kecil itu ibuku nggak pernah masakin sama sekali. Baru pertama kali kenal itu ketika aku udah menikah dengan suami. Jadi ibu mertuaku tuh juga favoritnya adalah pare, dan beliau masak pare terus aku incip gitu kan, ternyata enak gitu. Tapi aku belum bisa masak ya saat itu. Baru-baru ini aja aku berpikir untuk nyoba masak sendiri, karena kan katanya tuh kan pare tuh pahit segala macam, harus diginiin digituin. Nah aku tuh takut gagal gitu loh, takut masak pare terus jadi nggak kemakan gara-gara terlalu pahit kayak gitu, jadi nggak pernah masak pare. Nah akhirnya aku memberanikan diri untuk tanya-tanya gitu kan, gimana sih cara masak pare itu. Nah ada beberapa orang yang pendapatnya kurang lebih sama ya, jadi harus diremas dengan garam supaya nggak pahit kayak gitu. Dan aku nggak berhenti sampai di situ, aku cari-cari tahu di YouTube gitu ya, bagaimana sih cara yang paling benar mengolah pare itu. Ternyata aku menemukan sebuah video yang menjelaskan bahwa sebenarnya pare itu nggak perlu diremas garam, karena sebenarnya justru garam itu yang membuat atau memancing rasa pahit pare itu jadi semakin keluar gitu. Jadi di YouTube itu dibilangin kalau pare itu nggak usah diapa-apain, ya udah dipotong aja, udah selesai terus dicuci udah. Dan tipsnya adalah ketika menumisnya itu harus dengan api yang besar gitu katanya. Dan setelah aku praktekkan bener banget, itu parenya pahitnya masih bisa diterima. Jadi pare itu kan udah pasti pahit ya, tapi pahitnya itu pahit enak gitu bagi yang suka ya. Jadi rasa pahit berpadu rasa asin ya, jadi masak pare itu wajib dicampur sama ikan asin. Rasa pahit bercampur asin bercampur gurih, nano-nano pokoknya, dan pedas itu mantep banget. Untuk lauknya aku mau bikin telur ceplok aja ya teman-teman, karena pepes lilenya kan tadi cuma satu ya, jadi biarlah buat anakku saja. Ini aku ceplok telurnya itu kebanyakan, yang tadi aku nuang minyaknya teman-teman, jadi terlalu berminyak. Akhirnya aku sisihkan aja, ini nanti aku kasihkan ke Tama aja, dan aku ceplok lagi dengan sisa minyak yang masih ada di wajannya gitu, jadi minyaknya lebih sedikit. Pokoknya di setiap masakanku itu ya teman-teman, aku benar-benar berusaha untuk meminimalkan penggunaan minyak goreng ya. Selain minyak goreng sekarang harganya mahal, tapi yang paling penting adalah aku mengurangi konsumsi minyak yang tidak baik ya teman-teman. Minyak goreng itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah teman-teman, ini aku mau makan siang dulu ya, jadi ini aku tuh niatnya mau aku videoin gitu kan, ternyata kepalaku tuh nggak kelihatan, terus aku betulin posisi kameranya, dan setelah itu aku lupa belum pencet tombol merahnya jadi ya nggak kerekam teman-teman. Tapi aku mau kasih sedikit sharing aja ya, jangan lupa untuk minum air putih dulu ya teman-teman, karena biasanya kita suka lupa minum air putih. Jadi aku sih biasanya sebelum makan itu aku minum dulu air putih 1 gelas, supaya makannya nanti tuh nggak banyak-banyak, karena kita kan udah nggak bisa tumbuh ke atas ya, ntar malah ke samping. Selesai makan lanjut ya teman-teman, aku mau cuci piring dulu. Ini cuciannya juga banyak banget ya gitu ya, kalau kita itu masak sendiri pastinya yang dicuci tidak hanya piring dan gelas dan sendok saja, tapi juga peralatan masaknya gitu. Jadi kalau beli makan dari luar itu kan enak ya, kita cuma cuci piringnya aja gitu tuh. Bahkan kalau kita belinya nasi bungkus nggak pakai piring gitu, nggak pakai cuci piring ya kan. Tapi kalau masak sendiri, cuci piringnya, cuci sendok, gelas, dan juga peralatan masak banyak banget. Tapi kalau kita masak sendiri itu ya, kalau buat aku lebih tenang, karena pasti lebih bersih ya kan, lebih higienis, lebih jelas komposisinya. Terus selain itu juga untuk penggunaan minyaknya tadi itu aku bisa kontrol sesuai dengan yang aku mau gitu. Kalau kita beli di luar itu aku kurang srek ya teman-teman, karena kebanyakan tuh makanan di luar itu minyaknya banyak banget, terus udah gitu bersantan, pokoknya
tinggi banget itu kalorinya, dan itu yang aku pahami sejauh ini yang bikin gendut alias kita tuh melebar gitu loh, dan aku tidak mau itu. Sekarang lanjut, aku mau bongkar belanjaanku ya teman-teman. Tadi aku belanja online di Indomaret ya kan, dan ini dia belanjaanku. Aku tuh beli terasi ABC, terus ini beberapa mie instan ya, sebagai pertolongan pertama pada kelaparan. Jadi aku masih mengkonsumsi mie instan ya teman-teman, karena kadang-kadang tuh lagi bener-bener darurat lapar tapi nggak ada makanan gitu, ya udah mie instan sebagai penolong. Tapi aku nggak sedia banyak ya, ini aja persediaanku tuh, pokoknya aku beli tuh biasanya 5 atau 6 aja gitu. Kebetulan masih ada sisa stok 2 atau 3 itu tadi ya, mumpung lagi barengan yang lain beli di Indomaret online. Selain terasi dan mie instan, aku juga beli kecap. Kebetulan kecap tinggal dikit. Terus aku juga beli selai stroberi dan selai coklat buat anakku. Tapi ini aku nggak beli roti tawarnya ya. Roti tawarnya tuh rencananya aku beli yang deket sini aja, yang nggak mahal gitulah pokoknya. Terus juga beli margarin, dan ini adalah Promina pasta kesukaannya Una, karena Una itu susah banget makannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini, sebagian dari aktivitas siang hariku ketika anak-anakku tidur. Semoga videoku ini bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat ya sebagai ibu rumah tangga menjalankan peran kita sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir ataupun dari sebagian aja. Aku tetap mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu ya di videoku yang berikutnya. Bye bye.